Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, yang mana berkat rahmat tersebut kami dapat menyelesaikan tugas desain dan manajemen proses bisnis ini dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti. Selanjutnya, tak lupa kita sampaikan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Dan selanjutnya, tak lupa saya mewakili teman-teman saya menyampaikan terima kasih kepada Pak An Erlansari selaku dosen pengampu mata kuliah ini yang telah memberikan materi mengenai BPM atau Business Process Management. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai pengantar manajemen proses bisnis. Sebelum memulai materi, ada baiknya saya memperkenalkan dulu nih, siapa saja anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Iksanuddin Pratama. Yang kedua ada Tanya Dwi Agustin. Lalu ada Stefani Laksmi Laksita. Lalu ada Abel Restu Putra Pratama. Selanjutnya ada Sya'ban Abid Zahran. Dan yang terakhir adalah Gita Pitaloka. Selanjutnya untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, kita akan berkenalan dulu sedikit tentang apa itu manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau Business Process Management yang bisa disingkat BPM adalah seni dan ilmu yang menguasai bagaimana pekerjaan dilakukan dalam suatu organisasi untuk memastikan hasil yang konsisten dan memanfaatkan peluang peningkatan. Dalam konteks ini, istilah perbaikan atau peningkatan tersebut dapat mengambil arti yang berbeda, tergantung dengan tujuan organisasi. Dalam bab ini, kami memperkenalkan beberapa konsep penting di balik BPM. Kami akan mulai dengan deskripsi proses khas yang ditemukan dalam organisasi kontemporer. Selanjutnya, kami akan membahas bahan dasar dari proses bisnis, dan pada bab ini, untuk proses, konsep, serta BPM. Untuk menempatkan BPM dalam perspektif yang lebih luas, kami juga akan menggambarkan secara historis tentang disiplin BPM. Baik, yang pertama adalah proses everywhere, yang mana dilakukan di setiap organisasi, baik itu badan pemerintah, organisasi nirlaba, atau perusahaan yang harus mengelola sejumlah proses. Contoh khas proses yang dapat ditemukan di sebagian besar organisasi adalah yang pertama, order to cash. Ini adalah proses yang dilakukan oleh vendor atau pemasok yang dimulai ketika pelanggan mengirimkan pesanan untuk membeli produk atau layanan dan berakhir ketika produk atau layanan yang dimaksud telah dikirimkan kepada pelanggan dan pelanggan telah melakukan pembayaran yang sesuai. Proses order to cash mencakup kegiatan yang terkait dengan verifikasi pesanan pembelian, pengiriman yang dalam hal ini berbentuk produk fisik, pengiriman, faktur, tanda terima pembayaran, dan juga pengakuan. Selanjutnya ada quote to order. Nah, jenis proses ini biasanya mendahului proses order to cash. Ini dimulai dari titik ketika pemasok menerima permintaan penawaran dari pelanggan dan berakhir ketika pelanggan yang bersangkutan melakukan pemesanan pembelian berdasarkan penawaran yang diterima. Proses order to cash mengambil giliran dari titik itu. Kombinasi dari proses quote to order dan order to cash yang sesuai disebut sebagai proses quote to cash. Lalu di sini ada procure to pay. Nah, jenis proses ini dimulai ketika seorang
dalam suatu organisasi menentukan bahwa produk atau layanan tertentu perlu dibeli. Nah, itu berakhir ketika produk atau layanan telah dikirim dan dibayar. Proses pengadaan untuk membayar mencakup kegiatan seperti mendapatkan penawaran, menyetujui pembelian, memilih pemasok, mengeluarkan pesanan pembelian, menerima barang atau mengonsumsi layanan, memeriksa dan membayar faktur. Proses procure to pay dapat dilihat sebagai proses quote to cash. Quote to cash ganda dalam konteks interaksi bisnis ke bisnis, business to business. Untuk setiap proses pengadaan ke pembayaran, pada proses penawaran ke tunai, sesuai di pihak pemasok. Jadi, proses yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dipesan. Lalu ada issue to resolution. Nah, jenis proses ini dimulai ketika pelanggan mengajukan masalah, melaporkan masalah, seperti keluhan terkait adanya cacat pada produk atau masalah yang dihadapi saat menggunakan layanan. Proses berlanjut sampai pelanggan, pemasok, atau kedua belah pihak setuju bahwa masalah telah diselesaikan. Varian dari proses ini dapat ditemukan di perusahaan asuransi yang harus berurusan dengan klaim asuransi. Nah, varian ini sering disebut sebagai claim to resolution. Dan yang terakhir adalah application to approval. Nah, jenis proses ini dimulai ketika seseorang mengajukan permohonan untuk manfaat atau hak istimewa dan berakhir ketika manfaat atau hak istimewa tersebut telah diberikan atau ditolak. Jenis proses ini umum di lembaga pemerintah, misalnya ketika seorang warga negara mengajukan izin untuk pembangunan, atau ketika seorang pengusaha mengajukan izin untuk membuka bisnis. Contoh lain adalah proses persetujuan liburan atau permintaan cuti khusus dari seseorang di sebuah perusahaan. Oke, seperti yang telah diilustrasikan oleh contoh di atas, proses bisnis adalah apa yang dilakukan perusahaan setiap kali mereka memberikan layanan atau produk kepada pelanggan. Cara proses ditandatangani dan dilakukan mempengaruhi kualitas layanan yang dirasakan pelanggan dan efisiensi dengan mana layanan diberikan. Organisasi dapat mengungguli organisasi lain yang menawarkan jenis layanan atau produk serupa jika memiliki proses yang lebih baik atau menjalankan proses tersebut secara lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tanya Diogustin dengan NPMG 1F 022-14. Di sini saya sebagai pemateri kedua di mana akan melanjutkan dari pemateri pertama. Baiklah, langsung saja untuk menyingkat waktu. Pada pemateri pertama yaitu membahas tentang proses everywhere atau manajemen proses bisnis. Nah, yang telah kita ketahui dari pemateri pertama bahwa BPM adalah ilmu yang mengawasi bagaimana pekerjaan dilakukan dalam suatu organisasi untuk memastikan hasil yang konsisten dan memanfaatkan peluang peningkatan. Nah, dari penjelasan pemateri pertama itu sangat berkaitan dengan apa yang ingin saya bahas, yaitu tentang proses bisnis. Di mana proses bisnis ini mencakup sejumlah peristiwa dan aktivitas. Dalam peristiwa, yaitu seperti kedatangan peralatan di lokasi konstruksi, dan peristiwa ini juga disimpulkan dapat memicu pelaksanaan serangkaian kegiatan. Di mana peristiwa ini sesuai dengan hal-hal yang terjadi secara atomik. Artinya mereka tidak memiliki durasi. Misalnya, ketika sepotong peralatan tiba, insinyur lokasi akan segera memeriksanya. Nah, ketika memeriksa apakah perlengkapannya diterima sesuai dengan apa yang dipesan, itu juga bisa dikaitkan dengan atau bisa dikatakan dengan tugas, yaitu tugas pemeriksaan peralatan.
Dan yang kedua yaitu aktivitas, di mana aktivitas adalah kegiatan memeriksa peralatan dalam urutan kerja dan memeriksa peralatan dengan dilengkapi semua akses yang diperlukan dalam perangkat keamanan. Seperti pemeriksaan peralatan memerlukan banyak langkah. Memeriksa peralatan ini memenuhi spesifikasi yang termasuk dalam pesanan pembelian. Nah, ketika memeriksa peralatan tersebut dalam urutan kerja, dan memeriksa peralatan ini dilengkapi dengan semua akses yang diperlukan dalam perangkat keamanan. Dan itulah disebut dengan aktivitas. Nah, selain peristiwa dan aktivitas, proses tipikal ini melibatkan poin keputusan, yaitu titik waktu ketika keputusan dibuat yang mempengaruhi jalannya proses dieksekusi. Misalnya, sebagai hasil pemeriksaan, insinyur lokasi dapat memutuskan bahwa peralatan harus dikembalikan atau bahwa peralatan itu harus diterima. Nah, keputusan ini mempengaruhi apa yang terjadi dalam proses. Dan dalam proses sendiri, itu melibatkan sejumlah aktor, yaitu aktor manusia, organisasi, atau perangkat lunak atau keras. Oke, lanjut dalam proses pemodelan. BPM sama sekali bukan satu-satunya disiplin yang berkaitan dengan peningkatan kinerja operasional organisasi. Manajemen organisasi operasi merupakan bidang yang berkaitan dengan pengolahan fisik dan fungsi teknis dari suatu perusahaan atau organisasi. Dan BPM adalah manajemen operasi yang umumnya berhubungan dengan pengendalian proses yang ada tanpa harus memodifikasi. Nah, berbekal definisi proses bisnis ini, kita dapat mendefinisikan bahwa BPM sebagai badan dari metode, teknik, dan alat untuk menemukan, menganalisis, mendesain ulang, mengeksekusi, dan memantau proses bisnis. Nah, proses ini dapat mencerminkan sebagai titik fokus BPM dan juga fakta bahwa BPM melihat fase dan kegiatan yang berbeda dalam siklus hidup proses bisnis. Nah, disiplin lain selain BPM menangani proses bisnis dengan cara yang berbeda, di mana dijelaskan dalam terkait disiplin. Di mana singkatnya itu kita dapat mengatakan bahwa BPM mewarisi dari peningkatan berkelanjutan filosofi TQM, yaitu Total Quality Management, sehingga mencakup prinsip-prinsip dan teknik operasi manajemen bersandar dan 6 Sigma, serta menggabungkannya dengan kapasitas kemampuan yang ditawarkan oleh teknologi informasi. Agar dapat diselaraskan secara optimal, proses bisnis ini bertujuan dalam kinerja organisasi, dan BPM sama sekali bukan satu-satunya disiplin yang berkaitan dengan peningkatan kinerja operasional organisasi. Sepertinya itu yang dapat saya sampaikan, dan lebih kurang saya mohon maaf. Dan untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Asal-usul dan sejarah BPM. Untuk memahami mengapa organisasi perlu terlibat dalam BPM dan apa manfaatnya bagi mereka, ada baiknya sebelumnya kita mengetahui asal-usul dan sejarah dari BPM. Yang pertama ada organisasi fungsional. Gagasan utama BPM adalah fokus pada proses saat mengatur dan mengelola pekerjaan dalam sebuah organisasi. Pada zaman prasejarah, manusia kebanyakan menghidupi diri sendiri atau keluarga mereka hidup dengan memproduksi makanan, peralatan, dan barang-barang lainnya sendiri. Sehingga muncullah gagasan dari Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915 mengusulkan seperangkat prinsip yang dikenal sebagai manajemen ilmiah. Prinsip utama dari Taylor adalah membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan tujuan menyederhanakan elemen dan gerakan kerja. Manajemen ilmiah berpendapat bahwa dengan menghilangkan elemen-elemen atau gerakan-gerakan kerja yang tidak perlu akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Setelah munculnya gagasan dari Frederick W. Taylor, maka muncullah tugas seorang manajer. Setelah munculnya manajer, organisasi menjadi terstruktur sepanjang prinsip pembagian kerja.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab lahirnya proses berpikir pada bab 1.1.3.2. Nah, di mana di sini menjelaskan tentang suatu peristiwa terobosan untuk pengembangan BPM di dalam Mazda dan juga Ford pada tahun 1980-an. Di sini masalahnya tentang perbandingan kekurangan dan juga mengilustrasikan suatu fenomena yang dijadikan studi kasus pada Ford dan Mazda juga tersebut. Dan juga di sini setelah perbandingan yang lebih rinci dengan Mazda, Ford melakukan beberapa perubahan dalam proses pembeliannya, terutama dengan desain proses desain, yang dimana di sini Ford pertama-tama memiliki database pusat dikembangkan untuk menyimpan informasi tentang pembelian. Database ini digunakan oleh Departemen Pembelian untuk menyimpan semua informasi pada pesanan pembelian, yang dimana basis data ini menggantikan salah satu aliran kertas asli, memberikan akses langsung ke database tersebut. Saat barang tiba, tugas barang bisa langsung dicek apakah penggunanya benar-benar sesuai dengan aslinya yang dibeli. Ford juga memiliki suatu aturan, apabila tidak demikian barang tidak akan diterima. Ini menempatkan tanggung jawab pada vendor untuk memastikan bahwa apa yang dikirimkan adalah apa yang diminta dan tidak ada lagi. Dalam kasus ini di mana ditemukan kecocokan antara barang yang dikirim dan pesanan pembelian yang tercatat. Penerimaan barang telah didaftarkan, tinggal salah satunya hal yang harus dilakukan oleh untuk hutang dagang adalah membayar apa yang telah disepakati dalam pesanan pembelian asli. Dan yang mana yang terakhir, Ford mengikuti setup baru ini, Ford berhasil menurunkan tenaga kerjanya sebesar 500 menjadi 120 orang. Yang di sini bahwa elemen kunci dalam status kasus ini adalah masalah kinerja yang bermasalah, yang dimana dalam hal ini akun departemen utang memainkan peran penting dalam keseluruhan proses pembelian. Namun prosesnya juga melibatkan tugas-tugas staf di departemen pembelian, gudang, dan oleh vendor. Terlepas dari hambatan ini, perubahan dilakukan di seluruh proses. Pandangan karakteristik tentang bagaimana kinerja organisasi diletakkan maju dalam artikel Money oleh Tom Davenport dan James Short, yang dimana dalam artikelnya beberapa poin penting yang menjelaskan tentang meningkatkan operasi bisnis mereka, alih-alih melihat satu tugas atau bisnis tertentu fungsi. Dalam makalah yang sama, peran penting TI ditekankan sebagai enabler untuk datang dengan desain ulang proses bisnis yang ada. Yang dimana sebagai contoh Ford dan Mazda tampaknya sulit mengubah yang tradisional prosedur tanpa kualitas khusus TI yang secara umum memungkinkan akses ke informasi dengan cara yang tidak bergantung pada waktu dan tempat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Restu Putra Pratama dengan NPM G1F 022078. Di sini saya akan menjelaskan kebangkitan dan kejatuhan BPR. Yang pertama ada kejatuhan BPR. Salah satu penyebabnya yang pertama yaitu penyalahgunaan konsep. Selama tahun 1990-an, banyak perusahaan memprakarsai perburuan tenaga kerja mereka atau perampingan yang cukup besar, yang karena sering dikemas sebagai proyek desain ulang proses, memicu kemarahan yang instan di kalangan staf operasional dan manajemen menengah terhadap BPR. Lalu yang kedua yaitu over-radikalisme. Beberapa pendukung awal BPR, termasuk Michael Hammer, menekankan sejak awal bahwa desain ulang harus radikal, dalam arti bahwa desain baru untuk proses bisnis harus merombak secara proses awalnya diatur. Lalu ada yang ketiga, dukungan ketidakdewasaan. Bahkan dalam proyek yang berpusat pada proses sejak awal dan mengambil pendekatan yang lebih bertahap untuk meningkatkan proses bisnis yang bersangkutan, orang mengalami masalah bahwa alat dan teknologi yang diperlukan untuk mengimplementasikan desain baru seperti itu tidak tersedia. Salah satu masalah khusus berpusat pada fakta bahwa banyak logika tentang bagaimana proses harus terungkap telah dikodekan dengan keras dalam aplikasi TI pendukung saat itu. Lalu ada kebangkitan BPR. Yang pertama itu studi empiris muncul menunjukkan bahwa organisasi yang berorientasi pada proses, yaitu organisasi yang berusaha untuk meningkatkan proses sebagai dasar untuk mendapatkan efisiensi dan memuaskan pelanggan mereka secara faktual lebih baik daripada organisasi yang tidak berorientasi pada proses.
Lalu ada yang kedua, perkembangan penting kedua adalah sifat teknologi. Berbagai jenis sistem TI muncul, terutama sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau IRP dan sistem manajemen alur kerja atau WFMSS. Sistem ERP pada dasarnya adalah sistem yang menyimpan semua data yang terkait dengan operasi bisnis suatu perusahaan secara konsisten, sehingga semua pemangku kepentingan yang membutuhkan akses ke data tersebut dapat memperoleh akses tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pitaloka dengan NPMG 1F022062. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri 5, yaitu saya akan mempresentasikan tentang siklus hidup BPM. Secara umum, pernyataan pertama yang diajukan oleh tim yang memulai inisiatif BPM mengklarifikasikan tentang proses bisnis. Lalu, apa yang ingin ditingkatkan tempat di awal dan sebelum kemungkinan penerapan BPM diajukan. Contoh lainnya yaitu jumlah rata-rata waktu yang berlalu antara saat pemerintah sewa peralatan yang diajukan oleh teknisi lapangan dan pengiriman peralatan ke lokasi konstruksi. Lalu dalam hal proses persewaan peralatan, salah satu langkah adalah jumlah peralatan yang dikembalikan tidak sesuai. Pada intinya, diagram aktivitas UML bersifat lintas organisasi, diagram alur, namun diagram aktivitas UML melampaui lintas organisasi flowchart dengan memberikan simbol untuk menangkap objek data, sinyal, dan pluralisme di antara aspek lainnya. Daur hidup BPM yaitu hasil negatif mungkin terjadi berasal dari komunikasi, misalnya antara situs dan petugas, atau berasal dari data yang tidak akurat. Misalnya kesalahan dalam deskripsi file peralatan atau dari kesalahan di pihak pemasuk. Misalnya masalah pertama di atas terkait dengan waktu siklus dan waktu tunggu keduanya merupakan ukuran kinerja terpikat dari suatu proses. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Iksan. Saya akan lanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu implementasi proses dapat melibatkan dua aspek yang saling melengkapi, yaitu manajemen perubahan organisasi dan juga automatisasi proses. Nah, manajemen perubahan organisasi mengacu pada serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk mengubah cara kerja semua peserta yang terlibat. Dalam proses tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yang pertama, menjelaskan perubahan pada peserta proses ke titik di mana mereka di bawah berdiri. Keduanya, apa perubahan adalah makhluk. Yang pertama adalah menjelaskan perubahan pada peserta proses, tentang mengapa perubahan ini bermanfaat bagi si firma. Yang kedua, menempatkan di tempat direksi rencana, jadi itu pemangku kepentingan, tahu kapan kehendak perubahan diberlakukan dan pengaturan transisi apa yang akan dilanjutkan ke alamat urusan selama transisi itu akan dilakukan. Yang ketiga, pelatihan pengguna ke peserta yang baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa proses. Yang pertama adalah proses identifikasi. Pada fase ini masalah bisnis diajukan, proses yang relevan dengan masalah yang ditangani diidentifikasi, dibatasi dan terkait satu sama lain. Yang kedua, penemuan proses atau disebut juga as-is proses modeling. Di sini keadaan saat ini dari setiap proses yang relevan didokumentasikan biasanya dalam bentuk satu atau beberapa model proses apa adanya. Yang selanjutnya adalah analisis proses. Pada fase ini, isu-isu yang terkait dengan proses as-is identifikasi didokumentasikan dan bila memungkinkan diukur dengan menggunakan ukuran kerja. Selanjutnya adalah perancangan ulang proses atau disebut juga perbaikan proses.
Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan pada proses yang akan membantu mengatasi masalah yang diidentifikasi pada fase sebelumnya. Yang selanjutnya adalah implementasi proses. Pada fase ini perubahan diperlukan untuk bergerak dari proses as is ke proses to be, disiapkan dan dilakukan. Implementasi proses mencakup dua aspek, manajemen dan proses perubahan organisasi otomatisasi. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan pengendalian proses. Setelah proses yang direncana ulang berjalan, data yang relevan dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan beberapa baik kinerja proses sehubungan dengan ukuran kinerja dan tujuan kinerjanya. Baiklah teman-teman, dari materi yang telah disampaikan di atas, kita harus mempertahankan dari bab ini bahwa proses adalah kumpulan peristiwa, kegiatan, dan keputusan yang secara kolektif mengarah pada hasil yang membawa nilai bagi pelanggan organisasi. Setiap organisasi tentunya memiliki proses. Memahami dan mengelola proses-proses ini untuk memastikan bahwa mereka secara konsisten menghasilkan nilai adalah bahan utama untuk efektivitas dan daya saing sebuah organisasi. Melalui fokusnya pada proses, organisasi mengelola aset-aset yang paling penting untuk melayani pelanggan mereka dengan baik. Oke, baiklah. Mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila dari kami terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.